Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bahas salah satu misi paling ambisius dalam dunia sains, yaitu upaya untuk benar-benar mengerti objek paling kompleks yang pernah kita temukan di alam semesta, otak manusia. Pertanyaannya kan, gimana caranya? Gimana kita bisa mulai memetakan sesuatu yang begitu rumit? Nah, ini adalah inti dari tantangan besar yang dihadapi para ilmuwan saraf, dan pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Baik, mari kita mulai dari langkah pertamanya. Kita akan lihat upaya modern besar pertama untuk membuat sebuah peta otak manusia yang komprehensif. Istilahnya adalah konektom. Anggap aja ini seperti atlas jalan tol untuk sebuah negara ya. Peta ini nggak nunjukin setiap gang kecil atau jalan tikus ya, tapi peta ini nunjukin semua jalan raya utamanya. Jalur-jalur super penting yang bikin informasi bisa melesat cepat ke seluruh penjuru otak kita. Dan ini bukan cuma teori loh. Pada tahun 2010, ada sebuah proyek nyata yang monumental, namanya Human Connectome Project. Tujuannya, yaitu tadi, untuk pertama kalinya membuat atlas jalan tol otak manusia dengan resolusi tinggi. Proyek ini jelas bukan main-main, lihat saja angkanya, $40 juta. Itu adalah investasi awal dari National Institutes of Health di Amerika. Dari sini saja kita sudah bisa lihat kan seberapa serius dan seberapa besar skala proyek ini. Terus, hasilnya gimana? Luar biasa. Proyek ini berhasil memetakan otak 1.200 orang dewasa, mendorong teknologi MRI ke batas kemampuannya, dan ngasih kita alat-alat baru yang canggih untuk memahami cara kerja otak. Ini adalah kemenangan besar yang jadi fondasi untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk memahami penyakit seperti Alzheimer atau skizofrenia. Oke, jadi kita udah punya petanya nih. Peta jalan tolnya sudah ada. Tapi gimana kalau kita mau melakukan sesuatu yang jauh lebih dari sekedar punya peta? Coba bayangkan analogi ini. Punya peta itu bagus, tapi gimana kalau kita mau mensimulasikan setiap mobil yang lewat, setiap lampu lalu lintas yang berganti warna, bahkan setiap pejalan kaki yang menyeberang? Nah, ini adalah lompatan ambisi berikutnya. Dari peta yang statis ke simulasi yang hidup dan dinamis. Inilah tujuan utamanya, emulasi otak utuh atau whole brain emulation. Beberapa orang menyebutnya mengunggah pikiran. Intinya adalah membuat salinan fungsional yang super detail dari sebuah otak yang kemudian bisa dijalankan di komputer. Sekarang, mari kita coba pahami seberapa besar lompatan kompleksitas dari sekedar memetakan otak menjadi mencoba menirunya dalam sebuah simulasi. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. HCP itu skalanya makro, dia lihat jalan rayanya. Sementara WBE itu skalanya mikro, dia harus lihat sampai ke setiap mur dan bautnya. Metodenya pun juga beda jauh. HCP pakai MRI, sementara WBE butuh pemindaian mikroskopis yang ribuan kali lebih detail. Jadi singkatnya, HCP itu proyek yang sudah selesai. WBE, wah, itu masih jadi tujuan teoretis yang jauh di masa depan. Nah, gambar ini nunjukin apa yang nggak bisa dilihat oleh MRI. Ini adalah kerumitan di tingkat mikroskopis yang harus ditangkap oleh WBE. Setiap helai benang itu adalah koneksi, setiap warna adalah sel yang berbeda. Lihat betapa padatnya. Nah, tingkat kerumitan inilah yang kita bicarakan. Oke, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih filosofis. Katakanlah kita berhasil. Sebenarnya apa artinya berhasil membuat emulasi otak itu? Soalnya, apa sih arti salinan sempurna itu? Apakah cukup kalau salinannya cuma berperilaku sama persis? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu yang kita kejar? Para peneliti membaginya jadi 3 level keberhasilan. Level pertama itu emulasi fungsional. Artinya modelnya bisa memproses informasi dan bertindak persis seperti otak aslinya. Level kedua ini lebih dalam lagi, emulasi pikiran. Di sini modelnya bukan cuma bekerja, tapi dia benar-benar sadar. Dia bisa merasakan sesuatu, punya pengalaman subjektif. Dan level tertinggi, emulasi identitas pribadi. Ini yang paling wow. Di level ini, model digital itu dianggap sebagai kelanjutan sejati dari diri Anda yang asli. Oke, mari kita tarik kembali ke masa kini. Walaupun emulasi otak yang sesungguhnya itu masih sangat jauh, perjalanan untuk mencapainya itu sendiri sudah sangat-sangat berharga. Soalnya, mengejar tujuan ambisius ini sudah menghasilkan banyak hal keren. Ini mendorong pengembangan superkomputer yang lebih canggih, membuka pintu untuk pengobatan yang dipersonalisasi. Bayangin dokter bisa ngetes obat di Anda versi virtual dulu. Bahkan, ini bisa mengurangi kebutuhan uji coba pada hewan. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Emulasi otak itu bukan sekedar fiksi ilmiah,
tapi tujuan akhir yang logis dari seluruh bidang ilmu saraf komputasi. Kesanalah arah semua penelitian ini. Jadi saya mau tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Kalau suatu hari nanti ada salinan digital yang sempurna dari pikiran Anda, yang mana Anda yang asli? Semakin kita dekat untuk bisa menyalin pikiran, semakin kita dipaksa untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang apa artinya menjadi manusia. Coba pikirkan itu.